Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, makalah tugas mata kuliah pemasaran lanjutan yang diampu oleh Ibu Haji Surya Bintarti, SEMM. Untuk kali ini, kami akan membahas pada bab 14, yaitu mengembangkan strategi dan penetapan harga. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Umi Rahmawati, dengan NIM 111910117. Saya Dewi Sartika dengan NIM 111911573. Saya Sulasi Bintang Karti dengan 18. Saya dengan Wendy Dinda Junus Subreu dengan NIM 119111212. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi harga. Harga adalah jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Ini adalah jumlah dari semua nilai yang diberikan kepada pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk. Harga juga bisa mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar dan produk atau mereknya. Jadi, secara profesional itu harga berperan penting sebagai penentu utama dari pilihan pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Weni. Selanjutnya di sini ada penetapan harga. Penetapan harga produk merupakan aktivitas strategis dan harga yang ditetapkan untuk suatu produk atau rangkaian produk akan berdampak pada sejauh mana konsumen memandang produk perusahaan dan menentukan pembelian selanjutnya. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Di sini ada memahami penetapan harga. Dalam memahami penetapan harga, kita harus memahami dan mengetahui di antaranya. Yang pertama, lingkungan penetapan harga yang berubah. Saat ini, internet juga mempunyai andil membalik tren penetapan harga tetap. Internet mungkin memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dan sebaliknya. Yang kedua, bagaimana perusahaan menetapkan harga, yaitu perusahaan-perusahaan melakukan penetapan harga dengan berbagai cara. Di antaranya itu, di perusahaan-perusahaan kecil, harga sering ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. Dan di perusahaan-perusahaan besar, penetapan harga ditetapkan oleh manajer divisi dan lini produk. Yang ketiga, di sini ada psikologi konsumen dan penetapan harga, yaitu pemasar mengakui bahwa konsumen sering secara aktif memproses informasi harga, menginterpretasi harga dari segi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman membeli sebelumnya. Selanjutnya ada memilih tujuan penetapan harga, yaitu diantaranya ada kelangsungan kemampuan bertahan, laba saat ini maksimum, pangsa pasar maksimum, pemerahan pasar maksimum, kepemimpinan kualitas produk, dan tujuan lainnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Sartika. Menentukan permintaan. Setiap harga akan menghasilkan tingkat permintaan yang berbeda. Dan karena itu mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap tujuan pemasaran suatu perusahaan. Dalam kasus biasa, permintaan dan harga berbanding terbalik. Makin tinggi harganya, makin rendah permintaannya. Dalam kasus barang mewah, kadang-kadang harga naik dan malah penjualan akan makin banyak, bukan makin sedikit. Yang pertama, dan sensitivitas harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan. Yang ketiga, elastisitas harga permintaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umi Rahmawati. Selanjutnya ada kepekaan harga. Kurva permintaan menunjukkan jumlah pembelian pasar yang mungkin pada berbagai harga. Langkah pertama dalam memperkirakan permintaan yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepekaan harga. 9 faktor menurut Nagle. Yang pertama, pengaruh nilai unik. Para pembeli kurang peka terhadap harga jika produk tersebut lebih bersifat unik. Yang kedua, pengaruh kesadaran atas produk pengganti.
Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak menyadari adanya produk pengganti. Yang ketiga, pengaruh perbandingan yang sulit. Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak dapat dengan mudah membandingkan mutu barang pengganti. Yang keempat, pengaruh pengeluaran total. Pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut semakin rendah dibandingkan pendapatan total. Yang kelima, pengaruh manfaat akhir. Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika pengeluaran tersebut semakin kecil dibandingkan biaya total produk akhir. Yang keenam, pengaruh biaya bersama. Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika sebagian biaya itu ditanggung pihak lain. Yang ketujuh, pengaruh investasi tertanam. Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut digunakan bersama dengan aktiva yang telah dibeli sebelumnya. Yang kedelapan, pengaruh harga. Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika produk tersebut dianggap memiliki mutu, prestise, atau eksklusivitas yang lebih. Yang kesembilan, pengaruh persediaan. Para pembeli semakin kurang peka terhadap harga jika mereka tidak dapat menyimpan produk tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya di sini ada D, memperkirakan biaya. Permintaan menentukan batas harga tertinggi yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Yaitu ada 3. Yang pertama, jenis biaya dan tingkat produksi. Di mana jika biaya perusahaan mempunyai 2 bentuk, tetap dan variabel. Biaya tetap, yaitu bisa disebut juga overhead, adalah biaya-biaya yang tidak akan berbeda karena pengaruh produksi atau penjualan. Yang kedua ada produksi terakumulasi, yaitu semakin berpengalaman dalam memproduksi, metodenya akan membaik. Karyawan mempelajari cara kerja pintas, arus bahan makin mulus, biaya pembelian turun. Dan ada yang ketiga, penetapan biaya sasaran, yaitu biaya berubah sejalan dengan skala produksi dan pengalaman. Pengurangan margin laba yang diinginkan dari harga menghasilkan biaya sasaran yang harus dicapai. Tujuannya adalah mengusahakan supaya proyeksi biaya akhir sesuai dengan kisaran harga biaya sasaran tersebut. Dan yang E ada menganalisa biaya, harga, dan tawaran pesaing. Dalam rentang kemungkinan-kemungkinan, harga yang ditentukan pemerintah pasar, permintaan pasar, dan biaya perusahaan harus memperhitungkan biaya harga dan kemungkinan reaksi harga pesanan. Tawaran perusahaan tersebut mengandung ciri-ciri diferensiasi positif yang tidak ditawarkan pesaing terdekat. Nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan ditambahkan pada harga pesaing tersebut. Jika tawaran harga pesaing tadi mengandung beberapa ciri yang tidak ditawarkan perusahaan tersebut, nilainya bagi pelanggan seharusnya dievaluasi dan dikurangkan dari harga perusahaan tersebut. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Di sini ada memilih metode penetapan harga. Berdasarkan jadwal permintaan pelanggan, fungsi biaya, dan harga pesaing, kini perusahaan siap memilih harga. Harga pesaing dan harga produk pengganti memberikan titik orientasi. Penilaian pelanggan atas fitur-fitur unik menetapkan batas atas harga. Di sini ada 6 metode penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga markup. Metode penetapan harga yang paling menetapkan harga yang akan menghasilkan tingkat pengembalian dan investasi yang dibidiknya. Yang ketiga, ada penetapan harga nilai anggapan. Makin banyak perusahaan mendasarkan harga pada persepsi nilai atau perceived value pelanggan. Penetapan harga nilai. Penetapan harga nilai bukan sekadar menetapkan harga yang paling rendah. Langkah tersebut adalah personal merekayasa ulang kegiatan
perusahaan tersebut untuk menjadi produsen yang membiayai rendah tanpa mengorbankan mutu. Selanjutnya ada penetapan harga umum. Dalam penetapan harga umum, perusahaan tersebut mendasarkan harga terutama pada harga pesaing. Selanjutnya ada penetapan harga tipe lelang. Penetapan harga tipe lelang mulai makin populer khususnya seiring dengan pertumbuhannya internet. Dan yang terakhir ada penetapan harga tender tertutup. Penetapan harga yang kompetitif umumnya digunakan jika perusahaan mengikuti tender tertutup atau suatu proyek. Dan di sini selanjutnya ada memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir ini, perusahaan tersebut harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang meliputi dampak dari kegiatan pemasar lain. Kebijakan penetapan harga perusahaan, penetapan harga yang berbagai laba, dan dampak harga terhadap pihak lain. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Satika. Menyesuaikan harga. Perusahaan-perusahaan biasanya tidak menetapkan hanya satu harga, melainkan struktur penetapan harga yang mencerminkan perbedaan dalam permintaan dan biaya geografis. Tuntutan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, jaminan, dan kontrak perbaikan, dan faktor-faktor lainnya. Sebagai akibat dari pemberian diskon, potongan harga, dan dukungan promosi, suatu perusahaan cara merealisasikan laba yang sama dari setiap unit yang dijualnya. Beberapa strategi penyesuaian harga ada 3. Yang pertama, penetapan harga geografis. Penetapan harga geografis melibatkan perusahaan tersebut memutuskan bagaimana cara penetapan harga produk untuk pelanggan yang berbeda di lokasi dan negara yang berbeda. Yang kedua, diskon harga dan insentif. Kebanyakan perusahaan akan menyesuaikan daftar harganya dan memberikan diskon harga dan insentif untuk pembayaran yang lebih cepat, pembelian dan jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Yang ketiga, penetapan harga promosi. Yang pertama ada penetapan harga pemimpinan kerugian rugi. Yang kedua penetapan harga acara khusus. Yang ketiga rabat tunai. Yang keempat pembiayaan bunga rendah. Yang kelima pembayaran yang lebih panjang. Yang keenam garasi dan kontrak perbaikan. Dan yang ketujuh diskon psikologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umi. Selanjutnya ada memulai dan respon perubahan harga. Yang pertama, memulai penurunan harga. Beberapa keadaan mungkin menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satunya yaitu kapasitas pabrik yang berlebihan. Perusahaan tersebut mungkin hanya mengandalkan penetapan harga agresif, tetapi dengan memulai penurunan harga, perusahaan tersebut mungkin akan memicu peperangan harga. Perusahaan kadang-kadang memulai penurunan harga dalam rangka gerakan mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Strategi penurunan harga mengandung kemungkinan jebakan. Yang pertama, jebakan kualitas rendah. Konsumen akan menganggap bahwa mutu tersebut rendah. Yang kedua, jebakan pangsa pasar yang rentan. Harga rendah merebut pangsa pasar, tetapi bukan kesetiaan pasar. Pelanggan yang sama akan beralih ke setiap perusahaan yang memberikan harga yang lebih rendah yang datang kemudian. Kemudian, jebakan suku tipis. Pesaing dengan harga yang lebih tinggi mungkin akan menurunkan harganya dan mungkin memiliki daya tahan yang lebih lama karena memiliki cadangan tunai yang lebih banyak. Yang keempat, jebakan perangan harga. Pesaing merespon dengan menurunkan harga, mereka lebih lanjut memicu perang harga. Kemudian yang kedua ada memulai kenaikan harga. Keberhasilan menaikkan harga dapat meningkatkan laba yang cukup besar. Keadaan utama yang menyebabkan kenaikan harga yaitu inflasi biaya. Faktor lainnya yang menyebabkan kenaikan harga yaitu permintaan yang berlebihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Weni. Selanjutnya di sini adalah nomor 3, reaksi pelanggan. Pelanggan sering mempertanyakan motivasi di balik penurunan harga. Suatu penurunan harga dapat ditafsirkan sebagai berikut, yaitu produk tersebut akan digantikan dengan model baru apabila produk itu terjadi kecacatan atau tidak laku. Jadi perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Harga akan turun lebih jauh atau mutu telah diturunkan karena barang itu sudah cacat atau tidak laku untuk dijual. Yang keempat itu ada reaksi pesaing. Para pesaing mungkin
Para pesaing kemungkinan besar akan bereaksi jika jumlah perusahaan dalam industri tersebut sedikit, produknya homogen, dan pembeli memiliki informasi yang lengkap. Cara perusahaan mengantisipasi kemungkinan reaksi pesaing adalah dengan menganggap bahwa pesaing memperlakukan tiap perubahan harga sebagai tantangan baru dan bereaksi menurut kepentingannya sendiri pada saat itu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Bintang. Menanggapi perubahan harga pesaing. Dalam pasar yang bercicirkan homogenitas produk yang tinggi, perusahaan dapat mencari cara untuk meningkatkan produk tambahannya. Jika pesaing menaikkan harganya di pasar produk homogen, perusahaan lain mungkin tidak akan menandingkannya jika peningkatan itu tidak menguntungkan industri secara keseluruhan. Kemudian kepemimpinan pasar akan menurunkan kembali peningkatan tersebut. Pemimpin merek dapat menanggapi dengan berbagai cara. Yang pertama, mempertahankan harga. Yang kedua, mempertahankan harga dan nilai tambah. Yang ketiga, menurunkan harga. Yang keempat, meningkatkan harga dan memperbaiki mutu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.